Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jamal, ya beginilah, ini Jamal, nggak ada pengorbanan. Antum korbannya cuma berangkat dari rumah ke sini. Ya. Kalau beragama cuma itu, gampang sekali beragama itu. Maka beragama harus ada pengorbanan. Kadang korban perasaan, nggak hanya korban duit. Kalau korban duit orang biasa, korban perasaan ini yang paling berat. Ya, karena perasaan itu bagian dari yang disebut nafs, jiwa, ego. Ego ini harus disembelih. Ego itu harus dibakar. Kalau enggak, dia akan merongrong. Dia seperti anjing liar, anjing gila yang ada dalam diri. Kalau kita tidak tundukkan dia akan menguasai kita. Itu sebabnya ketika orang berjuang, itu banyak yang berguguran. Kalau sudah jadi sebuah pergerakan, apakah namanya thariqah, apakah majelis zikir, apakah pesantren, majelis dakwah, majelis salawat, itu akan banyak begitu. Sesama jamaah diuji, sesama pengurus diuji. Ya. Pengurus gimana Pak? Udah kena ujian belum? Udah kan? Ya. Kadang ada yang nggak sepakat, Ustadz itu kenapa diundang? Nah nanti begitu juga. Ya, siap-siap namanya berjuang. Orang berjuang harus berkorban. Ya. Itu namanya jalal. Jalal itu ketika menemukan sesuatu yang jiwa kita bilang gak enak, tapi ruh kita bilang itu enak. Itu kemerdekaan dia. Jadi kapan ruh kita yang merdeka? Jika jiwa ini merana. Jika jiwa kemudian disudutkan terus, jiwa kemudian dididik terus sampai kemudian dia menjadi patuh kepada ruh, baru ruh kita merdeka. Inilah yang disebut al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sedang proses ke sana. Semoga Allah mudahkan. Ya. Jadi kalau jamal apa tadi? Keindahan Allah dalam kelembutannya, takdir-takdir yang indah. Ya. Menikah itu takdir yang indah. Benar. Ya. Tapi hidup seret takdirnya indah nggak? Enggak indah. Katanya dulu susah senang mau bersama, ya. Giliran susah. Nah, maka siapa yang sedang mengalami itu ingat-ingat. Apa saja. Menikah itu jamal. Ketika konflik terjadi itu namanya jalan. Ya. Kita nikmati itu, jalani semampu kita. Ya. Ada yang jomblo nggak ngerti ya. Insyaallah. Semua itu cara Allah mengenalkan dirinya. Semua itu cara Allah berbicara kepada makhluk. Jadi apapun takdir kita, apapun kejadian kita, itu cara Allah berbicara kepada kita. Seakan-akan Allah mengatakan, Ana ma'akum. Kan di Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku bersamamu, dia bersamamu, dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada. Jadi saat seneng, jangan lupa. Saat susah, jangan lupa juga. Ada yang ngomong begini, saya sudah sholat, sudah zikir, sudah tahajud, sudah haji, sudah umroh, sudah bangun ini, sudah bantu ini, sudah ngaji. Kenapa saya masih kena sakit ya? Hati-hati ya. Hati ngomong begitu. Tubuh ini fitrahnya nanti sakit. Mau apa aja. Kata dokter gak bisa menahan penyakit jika tubuh dalam dirinya. Gak akan bisa. Ustadz ahli ruqyah kalau takdirnya sudah kena sakit juga, sama aja. Ada orang paling ajaib nyembuhin orang, saya udah ketemu, tapi dia sakit juga. Dan sakitnya hampir semua penyakit yang orang diobati dia. Ujiannya lebih berat. Kenapa? Dia dipuji bisa mencabut penyakit orang. Ternyata bukan dia cabut, dia isep masuk ke badannya semua. Ya.
Maka adalah sebuah riwayat yang menyebutkan ayuhan nas, ini dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam satu khutbah, wahai manusia, inna hadhihi dar darul tiwa la darus tiwa. Wahai manusia, ini bumi, ini dunia adalah negeri yang penuh kerusakan, bukan negeri tempat istiwa, tempat kamu tinggal. Maka Nabi kita sering dengar dari kecil ya, kun fid dunya ka'annaka gharib ya. Dulu saya ingat saya Zainuddin MZ tuh sering baca hadis tuh ya. Jadilah engkau di dunia hidup seperti gharib. Apa arti gharib? Orang asing. Orang asing yang gak mungkin dia berpikir akan tinggal lama. Enggak antum yang mau keluar, dunia ini ingin mengeluarkan kita. Kita gak mau keluar nih. Dunia ini yang mengeluarkan kita sudah. Ya. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa kenapa mati itu menjadi menyakitkan? Karena orang yang mati ini hatinya masih terikat dengan dunia. Maka ketika diputus oleh malaikat maut, itu yang menyakitkan. Ya. Nah, mulailah melepas-lepas itu sedikit demi sedikit. Ya. Bukan melepas hidup dunianya, bukan melepas kalau kita diberi kemewahan oleh Allah, nikmat, bukan itu, tapi bergantungnya kalbu kepada yang bagian-bagian itu. Silakan hidup nikmat, hidup nyaman, silakan pakai kendaraan, silakan semua, tapi kalbunya jangan di situ. Kalbunya kepada pemberi nikmat. Kan sama aja, orang mendapat nikmat syukur dengan sabar karena dapat musibah kan sama aja. Hidup serut sabar, hidup nikmat syukur, itu sama Pak. At-ta'imus syakir kas-sa'imus sabir. Orang yang dapat nikmat dan dia bersyukur, dia makan dia bersyukur, dia punya rumah dia bersyukur, dia punya semua fasilitas dia bersyukur, sama dengan orang yang sabar, yang dia sabar saat dapat musibah, sama aja. Sama-sama aja sebenarnya. Yang diuji cuma satu. Engkau kalbumu berkiblat kepada Allah atau kepada musibah atau sebaliknya nikmat itu. Sama aja. Maka banyak orang dapat nikmat secara zahir, batinnya sedang disiksa. Dia dapat nikmat zahirnya, tapi batinnya gelisah. Kenapa? Kalbunya tidak bersama Allah. Hidupnya sempit, perasaannya sempit aja. Ada orang hidupnya terlihat susah, tapi kalbunya selalu bersama Allah. Yang kamil sempurna, apapun keadaannya, dia bersama Allah. Gak mandang-mandang saat, gak mandang-mandang saya pengen yang enak-enak aja deh gitu. Kalau udah ngaji hikam jangan gitu lagi ya. Kenapa? Antum suka gak suka, takdir itu pasti baik buruk, dua-duanya muter. Disuka, dibenci, dapat kebaikan, dapat keburukan, dapat kerja, dapat iman, gak dapat iman. Dua aja muter aja terus. Suka gak suka pasti terjadi. Maka karena suka tidak suka dia datang, harus siapkan ilmunya. Kalau orang ada menyebut soft skill, ini apa sebutannya? Soft skill itu kemampuan, skill yang halus dalam diri. Ini lebih dari itu. Lebih halus dari itu. Kalau orang-orang menyebut ada supranatural, apalagi kalau ilmu ini supernatural, ya. Barangkali kalau diistilahin ya. Ini saya berbicara sebagai seorang guru, karena saya seorang guru. Nikmatnya guru ustadz dai apa? Ada murid, ya. Ada murid, ada orang-orang yang mau berkorban, ada orang-orang yang khidmat, ada orang-orang yang ngaji, ada orang-orang yang memuji, ada pengikut, follower. Itu mirip-mirip dengan artis, mirip sekali. Cuma kalau
dia berhasil, dia akan jadi artis langit. Kalau enggak, dia cuma jadi ustaz artis. Kapan dia kemudian berhasil? Kira-kira kapan dia berhasil? Nah, ini yang disebut di awal hikam dulu ya. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Masih ingat ya? Nomor 4 dia. Nomor 4. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Benamkan dirimu, wujud. Jangan merasa dirimu ada wujud fi ardil khumul, di bumi yang dalam, di tanah yang dalam. Wa ma nabata, sesuatu yang tumbuh sebelum saatnya ya, biji yang tumbuh di atas tanah tidak dibenamkan sedikit, maka dia tidak tumbuh secara sempurna. Coba lihat biji padi, biji jagung, dibiarkan bergeletak, dia masyhur kelihatan ya, tidak ditekan. Nah, menekan itulah yang disebut membakar ego, dan yang melakukan itu guru yang bakar itu. Maka seorang dai, ini pesan saya untuk diri saya sendiri dan siapapun yang menjadi dai atau ustadz, karena tidak ada namanya komisi pengawas ustadz, nggak ada. Maka carilah guru yang akan menguasimu, carilah mursyid yang akan membimbing. Karena di atas langit pasti ada langit, di atas orang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi, di atas mursyid ada mursyid lagi ya. Kecuali jika rohaninya telah langsung berguru kepada rohaniah Rasulullah SAW, boleh dia nggak berguru ya. Itulah masalahnya ya, siapa yang begitu ya. Maka sampai hari ini saya masih berguru ya. Ketemu ke kampung mana, ke negeri mana, saya cari guru. Walaupun sesaat ya, sejam, 2 jam, 15 menit, saya masih berguru ya. Ini tahaddus bin ni'mah, sebagai bentuk rasa syukur. Saya kemanapun saya cari guru ya. Ada yang mau didatengin, ada yang tidak ya. Ada yang gak mau didatengin karena dia gak mau masyhur. Nah, ini kita juga berguru kepada orang itu. Wow, ada ya orang begitu. Ada yang senang ya menerima kita seperti tamu. Alhamdulillah ya. Ini diulang lagi oleh beliau di belakang sini. Amma in kunta la ta'rifuhu illa fil jamal fahadha huwa maqamul awam. Jika engkau hanya mau kenal Allah dalam keadaan senang saja, berarti engkau masihlah orang awam. Selama-lamanya jadi orang awam. Rohaninya gak naik-naik. Maunya cuma dapat nikmat, gak mau diuji. Dan saya sudah berkali-kali juga memberikan analog. Kalau kita sekolah, nama kita gak ada di daftar ujian, kita marah apa enggak? Dan kenapa orang-orang tidak marah sekarang jika dia tidak diuji? Seharusnya bersyukur dengan ujian, apapun ujiannya. Diuji kawan, diuji teman, diuji guru. Pada hakikatnya bukan mereka yang menguji, yang menguji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada potret 2 orang ibu di dalam Al-Quran ya, disebutkan di akhir syarah ini. Pertama, Sayyidatuna Maryam, Ibunda Maryam. Boleh nggak nyebut Bunda Maryam? Maryam, boleh nggak? Apa menyerupai agama sebelah? Bunda ya, ada yang ngechat kita, boleh sebut Bunda, itu orang gereja. Ya salam, gereja belum ada di Indonesia, kita orang Indonesia udah nyebut maknya Bunda. Yang kebalik, nggak boleh nyebut Maria. Maria itu bahasa orang kafir. Ente belajar dulu lah bahasa Semit. Bahasa Semit itu ada 3 minimal. Arab, apa lagi? Suryani, apa lagi? Bahasanya orang Israel apa? Ibrani. Bahkan ini semua induknya ada satu bahasa namanya Aramiyah.
Ada yang mengatakan terpisah. Ini ahli bahasa juga lain. Sekarang bahasa Aramia atau Aramaik hanya dikalamkan 3 negeri di Suriah. Kita udah ketemu kawan kita, ada orang Suriah, saya tanya konfirmasi, katanya benar. Hanya 3 kampung. Tapi nggak usah khawatir, Indonesia ini negara paling banyak bahasanya sedunia. Baru Papua Nugini. Papua Nugini itu beda kampung sama kayak Papua, beda kelurahan sudah beda bahasa. Maka di sana orang lebih banyak berbahasa Indonesia daripada berbahasa kampungnya, karena beda kelurahan, beda kecamatan sudah lain bahasa. Ya. Sayyidatuna Maryam atau Bunda Maria sama. Beliau ini ketika dikabarkan dapat anak tapi nggak ada lakinya, nggak ada bapaknya, cuma nanya doang, saya tidak pernah disentuh laki-laki, menikah tidak pernah, disentuh nggak pernah, mana mungkin saya bisa punya anak. Itu aja protesnya, nggak ada protes yang lain. Protesnya cuma melihat tubuhnya. Biasanya perempuan menikah hamil biasa, ini nggak ada. Oleh karena itu beliau disebut Siddiqiyah, nggak banyak protes. Meskipun pernah ada ratapan-ratapan ketika hendak melahirkan, tapi ratapannya ratapan bukan menolak takdir. Ya, itu beda. Dia cuma curhat-curhat aja, curcol kata orang bilangnya. Lain dengan Sayyidatuna Sarah. Sayyidatuna Sarah umurnya sudah tua, mungkin 60 atau 70, lalu hamil. Dikabarkan hamil. Dia kemudian merasa aneh. Masa sih? Sampai pukul mukanya. Nggak mungkin, ini kabar nggak benar. Itu ungkapan bahasa Arab mubalaghah. Ya. Maka Sayyidatuna Sarah disifatkan dengan sifat yang lain, tapi bukan Siddiqiyah. Siddiqiyah itu ma'rifat Sayyidatuna Maryam, ma'rifat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, menerima apa adanya. Itu dia. Ya. Nggak banyak tanya kalau Siddiqiyah. Ya. Makanya orang belajar ilmu ma'rifat kebanyakan bukan Siddiqiyah, tapi kebanyakan ilmu Sayyidina Ali, karena pakai pertanyaan lebih banyak. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak ada bertanya banyak, pertanyaan 1-2 selesai. Ya. Maka di Quran itu ada pertanyaan dibalikkan kepada Sayyidatuna Sarah. Ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa takjub, heran dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, ini hikmah malam ini. Mau ditambah? Langsung tanya jawab. Ya, oke, baik. Kita baca lagi lalu tanya jawab. La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar. Jangan lagi engkau merasa heran dengan keburukan, perubahan, fana, kehancuran di bumi, karena itu adalah sifat aslinya bumi. Jangan kamu merasa heran dengan musibah yang ada di dunia, karena itulah karakter aslinya dunia. Fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiqun wasuha wa wajibun na'tuha. Karena dunia sifatnya tadi dua, dia akan menampilkan dua-duanya kemanapun engkau memandang, kemanapun engkau melihatnya. Wa ma lillahi baqiya, ditambah dengan kalam Imam Malik. Ini tambahan saya. Jika itu dibuat karena Allah, jika yang datang malam ini karena Allah, nanti insya Allah di sorga Allah pertemukan lagi kita, insya Allah, ya. Saya pun juga sama, ya. Mungkin saya niatnya nggak benar, bapak aja yang ngumpul, nanti gurunya yang lain. Tapi saya juga berdoa, ya Allah, luruskan niatku, ya. Kuatkan batinku. Ini yang disampaikan guru kami waktu di Sumeneb kemarin di Madura, Abuya Taifur Ali Wafa, Hafizahullah. Beliau juga seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, tabaqatnya satu tabaqat di atas saya, ya. Apa kata beliau? Jika memang ruh dulu pernah bertemu di sana, di alam ruh, maka dia akan bertemu lagi dengan cara apapun di alam fana ini. Nanti dia akan bertemu lagi di masa mendatang di alam yang lain. Walaupun sukunya lain, walaupun sipitnya lain,
jenggotnya lain, kompongnya lain, kulitnya lain, nggak ada masalah. Apapun karakternya, apapun suku bangsanya, mau di ujung dunia, kalau dulu di dalam ruh pernah bertemu, apapun metodenya, dia akan dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Semoga ini